Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke Ananda semua, alhamdulillah kita kemarin sudah mempelajari tema 4A dan tema 4B. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 pada pembelajaran yang ke-1 dan ke-2. Ananda semua, pada pembelajaran tema 4C ini, di awal pembelajaran subtema 1 kita akan belajar mengenai kalimat tanya. Apa kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Karena kata tanya itu ada bermacam-macam, ayo kita mengenal macam-macam kata tanya. Kata tanya itu yang pertama, apa? Kemudian yang kedua, siapa? Yang ketiga, bagaimana? Kemudian berapa, kemudian kapan, dan yang terakhir itu mengapa. Yang selanjutnya kita akan belajar terkait dengan tumbuhan, bahwasanya tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dan hewan tanpa tumbuhan tidak dapat menghirup oksigen. Mengapa? Karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian tubuh tumbuhan, yaitu seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, Ananda semua bisa dilihat pada buku paketnya ya, yaitu halaman 14 sampai 17. Dalam tubuh tumbuhan itu terdapat yang namanya akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Nah, akar tersebut mempunyai dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar berfungsi untuk menyangga tumbuhan dan meletakkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Selain itu, juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Pada tubuh tumbuhan selain terdapat akar, juga ada bagian yang namanya batang. Nah, batang tersebut berfungsi menyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan agar tetap tegak. Batang juga berfungsi untuk mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun, serta mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Batang juga sebagai tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Selain bagian tubuh tumbuhan itu terdapat akar dan batang, ada juga yang namanya daun. Nah, daun itu terdiri dari tangkai daun dan tulang daun. Tulang daun mengangkut air dan mineral menuju daun. Juga tulang daun mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Nah, bentuk daun itu ada 3 macam, yaitu tulang daun yang menyirip, kemudian tulang daun yang sejajar, serta tulang daun yang menjari. Selain yang telah Ibu sebutkan tadi, pada bagian tubuh tumbuhan itu juga terdapat bunga, buah, dan biji. Nah, bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Bunga sendiri berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Karena pada bagian-bagian bunga itu juga mempunyai alat kelamin, yaitu berupa benang, sari, dan putih. Nah, bunga tersebut juga memiliki bagian-bagian tersendiri seperti
mahkota bunga, benang sari, putih, tangkai bunga, kelopak bunga. Nah, untuk buah sendiri itu berfungsi sebagai cadangan makanan, sedangkan biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Nah, bunga, buah, dan biji itu sebenarnya memiliki peran dalam perkembangbiakan. Jadi, fungsi bunga, buah, dan biji itu menjadi peran yang menyatu karena berperan dalam proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya, Ananda ketahui bahwa di muka bumi ini itu ada beberapa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, makhluk hidup itu semua memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu membutuhkan makanan, kemudian peka terhadap rangsangan, kemudian juga bernafas, kemudian tumbuh, kemudian berkembang biak, dan bergerak. Oke, selanjutnya bahwa di muka bumi ini terdapat banyak sumber daya alam. Nah, tugas kita itu yaitu melestarikan sumber daya alam tersebut. Yang pertama yaitu pelestarian sumber daya alam hasil hutan. Di muka bumi ini banyak penebangan secara liar dan tidak beraturan. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dengan cara tidak menebang hutan sembarangan. Kemudian juga bisa melakukan penebangan hutan tersebut dengan sistem tebang pilih. Nah, ketika banyak hutan liar yang sudah gundul, maka kita harus segera mengatasinya dengan cara repoisasi ataupun penanaman kembali. Nah, jika hutan gundul itu tidak segera kita repoisasi, maka akan mengakibatkan yang namanya bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor. Dan tidak hanya pelestarian itu kita lakukan pada hasil hutan ataupun di daratan saja, tetapi juga kita harus melestarikan pelestarian sumber daya alam yaitu dari hasil sungai dan laut. Sudah banyak kita jumpai bahwasanya di daerah sungai ataupun laut banyak yang menangkap ikan itu menggunakan bahan ataupun alat yang berbahaya. Dengan penyalahgunaan aturan tersebut, maka cara kita melestarikan sumber daya alam hasil sungai dan laut ini yaitu dengan tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan ataupun alat yang berbahaya seperti halnya pukat harimau, bom, racun, ataupun aliran listrik. Karena jika kita menggunakan alat-alat yang berbahaya tersebut ataupun bahan-bahan yang berbahaya, maka akan mengakibatkan ikan-ikan yang ada di laut ataupun di sungai itu tidak diberi kesempatan hidup atau tumbuh besar. Ananda semua, kita telah sampai di penghujung pembelajaran tema 4C subtema 1 pada pembelajaran yang pertama dan kedua. Mungkin itu tadi yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.